Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di Pendopo Unspace pada sore hari ini. Puji syukur kita diberi cuaca yang sungguh aduhai, terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembukaan pameran pada sore hari ini permintaan dari teman-teman Mageti Art untuk musik-musik boleh main dulu sambil menunggu 1-2 lagu, sambil menunggu teman-teman yang lain. Gimana masih? Siap. Biar suasananya rada anget-anget piye gitu. Mari. Cek. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera selalu buat kita semua. Oke, halo teman-teman. Perdana dari Los Bungas, lagu tentang kesetiaan, cinta dan kasih sayang sejati ini. Ada Anjingku, masih bersama Los Bungas. Ada dua, selalu siap siaga. Anjingku ada dua, selalu siap menjaga.
Siapapun yang datang ke rumahku selalu disapa. Anjing adalah salah satu sahabat terbaik manusia. Bagi mereka yang ada hanyalah cinta. Anjing adalah salah satu sahabat terbaik manusia. Bagi mereka yang ada hanyalah cinta. Yo, kami perkenalkan lead gitar satu ada Bung Iwan. Siap-siap ada kenclong atau cum, ada Bung Boli. Ada Bung Ardi. Siap-siap ada lead gitar 2 Bung Danang Catur. Ada akordeon, ada Bung Didi. Mantap. Di belakang saya ada kontrabas, ada Bung Frans Kupita Renol. Banjo ada Bung Heru. Pada perkusi dan les vokal 2 ada Bung Sadis. Vokal 1 saya sendiri Budi Kartoswiryo Utomo. Masih bersama Los Bungos. Anjingku ada 2 selalu siap siaga. Anjingku ada 2 selalu siap menjaga. Siapapun yang datang ke rumahku selalu disapa. Adalah salah satu sahabat terbaik manusia. Bagi mereka yang ada hanyalah cinta. Anjing adalah salah satu sahabat terbaik manusia. Bagi mereka yang ada hanyalah cinta. Terima kasih, tepuk tangannya. Oke, Jackson lagu yang kedua. Lagu ini menceritakan tentang kita ya, tentang kita dan teman-teman. Dengan judul Los Bungos. Manusia yang tidak pernah lelah untuk berkarya. Ayo,
Aku dan teman-temanku. Aku dan teman-temanku berkarya tak pernah jemu, melintasi ruang dan waktu. Hasrat yang berapi-api melesat lepas kendali, melakukan sepenuh hati. Dalam kehidupan ini butuh kerja keras dan pengorbanan untuk meraih impian. Aku, kamu dan mereka bergelut dengan dunia, hadapi dengan lapang dada. Dalam kehidupan ini butuh kerja keras dan pengorbanan untuk meraih harapan. Melodi Bung Dalang satu. Selamat sore teman-teman semua. Monggo kami persilakan. Dalam kehidupan ini butuh kerja keras dan pengorbanan untuk meraih impian. Aku dan teman-temanku. Oh, satu lagu lagi. Satu lagi Om ya. Persis ini dengan temanya post hybrid. Kita juga punya lagu loh yang hubungannya dengan hybrid ini. Ya cuma hybridnya kita ini momen kemarin pas waktu lebaran itu. Gerhana hibrida, ndelalai ini kok post hybrid ini. Momen yang sangat berbeda, yang sangat istimewa Mas. Tepuk tangan untuk pameran pos hibrid. Masih bersama Los Bungos. Pagi ini berbeda, tidak seperti hari lainnya. Pagi seolah senja, kian temaram bagaikan malahan. Bagai hidup
kasih. Nah, 1-2 lagu sudah. Sekarang kami persilakan untuk mas-mas panitia melanjutkan acara tersebut. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Los Fungos yang memberikan penghiburan untuk kita pada sore hari ini dalam rangka pembukaan dari teman-teman kita Mageti Art yang kali ini akan bermain dengan tema post hybrid. Saya sedikit cerita bocoran dari Pak Kurator, Mas Heri Kris. Yang pameran kali ini, post hybrid ini melibatkan sekitar 15 seniman. Saya tadi sempat menengok ke dalam, melihat karya-karya mereka ya luar biasa. Dan sangat variatif sekali. Tadi sempat ngobrol dengan Mas Heri Kris bahwa di daerah-daerah yang seni budayanya masih kental, ternyata dalam berkarya pun itu mau memperlihatkan sebuah ketelatenan, ketekunan, dan kalau yang dibilang apa ya, jelimetnya itu masih ada. Terutama daerah-daerah yang masih seni budayanya masih hidup. Seperti di Magetan mungkin masih banyak ya kesenian daerah apa kayak jatilan, mungkin ketoprak dan lain sebagainya, mungkin wayang kulit. Di sana terkenal dengan industri kulitnya. Yang paling terkenal itu sepatu kulit. Dan ada juga sarangan ya, tempat ngisis. Dan kali ini mereka menampilkan sekitar 30 karya yang sangat variasi sekali. Nanti kita bisa menikmati dengan happy lan ya, mungkin ada yang nyantol ya di para penikmat seni. Mageti Art didirikan tahun 2017. Sebenarnya beranggotakan sekitar 30 seniman. Tapi kebetulan yang pameran di post hybrid ini sekitar 15 orang. Dan Mageti Art itu dikomandani oleh Mas Hendra Pras. Nanti kita bisa mendengarkan sedikit cerita tentang Mageti Art itu seperti apa tuh. Mengumpulkan sekian banyak seniman itu kan tidak mudah, karena masing-masing kan punya konsep dan kepribadian yang berbeda-beda. Tapi kok bisa ngumpul sampai 30 orang. Nah, tadi saya sempat tanya ke beberapa senimannya, apakah hanya pameran seni rupa? Oh tidak, ada yang tari-tari juga. Ada kegiatan lain, misalnya ketika di Jakarta mereka memamerkan kerajinan juga, mengangkat potensi dari daerah Magetan. Ini menarik sekali. Untuk mengetahui lebih jauh, kita nanti bisa mendengarkan sambutan dari perwakilan Perupa, Mas Hendra Pras. Namun sebelum kita mulai seluruh acara, sebagai orang yang beriman dan percaya kepada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, mari saya berikan kesempatan untuk doa pembuka. Ini dari Bapak Abdul Mukti. Sudah hadirkah? Monggo Pak Abdul Mukti, silakan naik ke panggung.
Sebagai tanda pembuka pada acara ini, kita mari berdoa bersama-sama. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya diminta untuk doa nggih. Jadi dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alayhi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari saya Ahlul Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Abdul Mukti, sudah membuka dengan doa, dan seperti kita ikuti bersama. Dan sekarang kita mulai mendengarkan sambutan dari Mas Hendra Pas, perwakilan Perupa yang ngomendani pos hybrid pada sore hari ini. Monggo Mas Hendra Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tidak lupa salam budaya untuk kita semua. Yang pertama-tama mungkin marilah kita sebagai insan Tuhan, marilah kita bersyukur pada sore hari ini sudah diberi udara yang cukup sejuk namun cerah. Mudah-mudahan juga secerah acara ini nanti akan berlangsung dan sampai penutupan nanti. Yang pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih sebelum saya bercerita tentang siapa sih Magetiat itu. Saya ingin mengucapkan pertama terima kasih saya kepada Dr. OHD yang sudah berkenan hadir, yang akhirnya kelakon juga membuka. Kalau dulu sudah pernah membuka pameran kita di Magetan namun secara daring, hari ini kita benar-benar ketemu ya Pak. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Joko, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan yang sudah kerso juga hadir pada sore hari ini. Kemudian Bapak Rudi, Bapak Kasat Pol PP ini yang sudah dengan dukungan penuh ya, mendukung kita, juga memberikan bantuan kendaraannya untuk mengangkut karya sampai ke sini, sehingga wah ini ada berita bagus Pak, netizen meramaikan. Jadi komentarnya di netizen saya kira sangat positif ketika tiba-tiba ada truk Satpol PP berhenti di depan galeri. Gitu Pak Rudi. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Yok yang sudah berkenan hadir, Bapak staf ahli dari Bupati yang berkenan hadir juga pada sore hari ini. Dan tak lupa ini yang terima kasihnya sudah sejak dulu saya sampaikan, tapi mungkin tidak akan pernah habis terima kasih saya kepada teman, kritikus, mentor, sekaligus kurator pada pameran kali ini Mas Heri Kris. Mudah-mudahan masih tetap sabar ya Mas dengan kita-kita ya Mas. Ya saya kira mungkin Magetiat tadi sudah sedikit diperkenalkan pembawa acara bahwa berdiri tahun 2017. Sebelum itu sebenarnya sudah ada beberapa komunitas namun akhirnya timbul tenggelam. Nah,
Di tahun 2017 kita mencoba berkumpul kembali karena sebenarnya lebih digelitik. Waktu itu kita berkumpul lebih digelitik karena di Magetan itu nggak ada sama sekali kegiatan seni rupa. Jadi rasanya itu kegelisahan beberapa teman-teman ketika dia senang melukis nggak ada temennya, tidak ada teman dalam arti untuk berdiskusi, menjadi sparring partner, itu merasa nggak ada. Nah akhirnya berkumpul dan alhamdulillah bisa bertahan sampai saat ini meskipun banyak hambatan, namanya juga orang banyak berkumpul, itu masing-masing punya kehendak, masing-masing punya keinginan, tapi alhamdulillah bahwa pada sore hari ini pun kita masih sanggup berangkat untuk berpameran di sini sejumlah 15 orang. Kalau dihitung mungkin hanya separuhnya dari keseluruhan anggota. Jadi ya kebetulan mungkin yang itu yang paling aktif ya. Jadi yang lainnya mungkin kurang, jadi tidak bisa ikut serta pada sore hari ini. Itu saya kira sekilas tentang Magetiat. Mudah-mudahan apa yang kami bawa, jadi berkat Mas Heri Kris juga bahwa sampai sejauh ini kita bisa mencoba untuk masuk ke dunia kontemporer. Jadi karya seni rupa kontemporer mungkin barulah kita mulai berkarya. Kalau sebelumnya mungkin ya nggak tahu arah mungkin. Jadi nggak tahu arah bahwa kita itu mau berkarya seperti apa. Jadi berkat ketelatenan, kesabaran dari Mas Heri Kris, saya kira yang selalu menyertai ketika kita mengadakan forum-forum diskusi dan akhirnya teman-teman bisa berkembang. Harapan saya mudah-mudahan karya-karya yang kita pamerkan pada sore hari ini bisa diapresiasi oleh teman-teman semua, sobat-sobat semua yang hadir pada saat ini, dan juga oleh masyarakat Jogja sampai nanti selesainya. Itu harapan terbesar kami bahwa ketika kami datang ke pusaran, di pusat pusaran seni rupa Indonesia, kami bisa diterima. Itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Hendra Pras, Ibu dan Bapak yang hadir, juga teman-teman perupa pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari art manajemennya Pendopo Art Space. Monggo. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kesempatan kali ini bisa ketemu lagi dengan rekan-rekan semuanya, teman-teman perupa senior, kemudian juga tetap senior karena saya lebih muda. Saya lebih muda. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik dan cuaca yang baik juga, yang nantinya kita akan menikmati karya-karya dari teman-teman Mageti Art. Cukup kalau saya bilang cukup menarik Pak, Pak Dokter ini karena mereka waktu masuk untuk diskusi bersama Mas Heri menyampaikan bahwa kita itu kalau mau masuk ke Jogja itu deg-degan katanya. Loh kenapa harus deg-degan Pak? Ini kan kita kan sama-sama perupa nih, jadi gak perlu ada yang deg-degan gitu. Katanya minder loh, gak perlu minder menurut saya karena nanti bisa kita nikmati bersama bahwa karya yang ditampilkan di sini cukup membuat kita akan terperangah. Nanti Mas Heri mungkin akan menceritakan bagaimana prosesnya, kemudian Mas Heri juga mendampingi secara personal satu persatu. Mas Agung juga kemarin cerita pendampingan ini juga sangat
sangat perhatian seperti apa rekan jadinya, tidak hanya mengkurasi saja. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman Mageti Art. Semoga pameran kali ini dapat membuka pintu untuk teman-teman bisa berpameran tunggal. Harapan kami sih sebagai pengelola galeri, dengan pameran kelompok ini dapat dinikmati oleh masyarakat, pelajar, juga kita sebagai perupa juga dapat mendapatkan masukan juga dari dari lingkungan yang tidak selalu melulu di Jogja saja pergerakannya. Nah ini saya ucapkan terima kasih, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko, kemudian seluruh pemerintahan dari Pemkab Magetan atas supportnya. Dengan kemarin ada kejutan Satpol PP masuk ke pendopo Aspes, ada apa, ternyata ini supporting untuk mengantar karya-karyanya. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian. Semoga sukses selalu untuk teman-teman Mageti Art. Kami tunggu untuk pameran berikutnya, pameran tunggal. Mungkin siapa nanti Mas Heri, nanti bisa teman-teman kita ajak kembali. Mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sambutan dari pendopo Aspes pada sore hari ini. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari sang kurator yang dengan telaten dan sabarnya Jogja Magetan. Monggo Mas Heri Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, salam seni rupa, dan salam sehat untuk kita semua. Dari mana ya saya harus cerita ini? Mungkin dari sejarah ya, sejarah bagaimana saya bertemu kelompok Mageti Art yang unik ini ya. Mungkin di sekitar tahun 2017 saya banyak mengunjungi Jawa Timur, terutama kota Madiun, untuk membuat event-event di sana, pameran demi pameran, mungkin setahun bisa 5 kali barangkali. Saya lihat dari awal mereka muncul ya, mungkin karya-karyanya ya ada beberapa yang sangat biasa-biasa saja, dan saya masih sabar. Awal pertama dulu menguratori dengan tema itu cahaya dari timur. Dari Magetan ada, dari Madiun, dari Ngawi, Solo, Ponorogo dan sebagainya. Dan saya bilang dengan para seniman bahwa saat ini saya menggunakan kurasi yang masih sangat toleran agar semua bisa mengikuti atau berpartisipasi untuk berangkat memulai untuk menggerakkan seni rupa di Karisidenan Madiun. Namun saya bilang, namun suatu ketika nanti dengan waktu yang berjalan saya akan mengkurasi teman-teman dengan sangat selektif, dan teman-teman harus siap. Nah, akhirnya berjalan terus. Pada tahun 2018 saya mengurasi kelompok Magetan ini, mungkin dengan tema apa ya, Lang-lang Rupa kalau nggak salah. Ada beberapa event yang saya kuratori dari kelompok Mageti Art ini, Lang-lang Rupa, Gemah Ripah, dan yang kemarin itu Magetan Art Venue di tahun 2022 yang 24 karya waktu pembukaan diborong oleh Pemkab Magetan. Ini harus tepuk tangan, ini supportnya luar biasa Pak Joko dan rekan-rekan pejabat Magetan. Nah ini saya juga terima kasih Pak Dokter mau hadir. Sehat selalu ya Pak Dokter. Nah ini akhirnya di tahun 2020 kita pandemi, krisis, dan aktivitas pameran mulai surut. Nah mulai lagi di tahun 2022 sampai sekarang.
Dan dua kali event pameran ini dengan kelompok Magetiat ini saya kurasinya secara daring ya, secara Zoom meeting. Saya buat Zoom meeting tiap 2 minggu sekali dan teman-teman mengupload karyanya untuk dibedah secara bersama-sama. Nah, mungkin sebaiknya saya didampingi teman-teman. Saya panggil semua ya, Mas Hendra Pas, monggo semua, Mas Haryanto. Mas Haryanto ini alumni tentara ini, pensiunan TNI, dan dia berkarya, tapi karyanya nggak kalah bagusnya dengan teman-teman. Mohon semuanya untuk ke sini, saya perkenalkan satu persatu. Mas Agung, Mukti, Kipli Solo, Mas Eko. Saya sekarang sudah hafal, kalau dulu saya belum begitu hafal. Yang masih muda-muda ini Zuga, Rio, Nurina, satu-satunya perempuan yang ada di Magetiat. Nah, mungkin harus saya perkenalkan nih satu-satu ya. Dari ujung sana itu namanya Mahendra Yuda, dia mungkin paling muda ya, anak bontot. Terus Mas Eko ya, Mas Eko. Terus Romdon, Mas Wahyu, ini Pak Tentara pensiunan, Mas Haryanto tapi karyanya keren, kemarin saya upload di Facebook. Terus ini Mas Agung, ini Mas Agung, Mas Hendra Pas sebagai ketua, terus Mas Heru Gagar, terus Mas Agus Wicak yang karyanya lagi laris, terus Mas Nanang, Mas Nanang, juga Nurina, Rio Anggoro, terus Mukti, pelukis kaligrafi kontemporer, dan Zulkifli, Zulfian yang kita panggil biasanya Mas Kifli yang tinggal di Solo. Nah, ini semua anggota Magetiat. Yang sebenarnya Magetiat ada sekitar 30-an lah, 32 atau berapa, tapi akhirnya seleksi alam membuat separuh dari anggota Magetiat itu yang aktif benar-benar konsentrasi serius, mau belajar serius, akhirnya tinggal separuh ya, ini sekitar 15-16. Sebenarnya kemarin 16, tapi ada satu yang tidak siap karyanya sehingga tinggal 15 seniman. Kenapa karya-karya mereka kita kasih tajuk post hybrid? Nah, post hybrid sendiri adalah kita ambil dari pemikiran tentang persetubuhan atau perkawinan dari elemen-elemen budaya, bahwa tradisi di daerah-daerah seperti Magetan ini kesenian tradisinya sangat kuat. Namun teman-teman seniman ini hidup di era kontemporer dengan informasi tentang kontemporer, dengan pemikiran-pemikiran yang kekinian. Nah, perkawinan dari kedua unsur itulah yang akhirnya memunculkan sebuah karya yang masing-masing pribadi tentunya berbeda cara mengekspresikannya. Nah, itu nanti kita bisa lihat di dalam pameran yang gayanya ada yang agak surrealis, ada yang abstrak, ada yang dekoratif, ada yang macam-macam. Nah, itu setiap pribadi akan lambat laun akan menemukan bagaimana karakter diri itu muncul di dalam karyanya. Dan ketika kemarin ya kita Zoom meeting, kebetulan Pak Prawoto, Bupati Magetan, ikut tiba-tiba hadir mendengarkan bagaimana acara diskusi Zoom meeting, membedah karya, presentasi karya, dan Pak Prawoto, Pak Bupati baru memahami, oh ternyata seperti itu toh seni lukis, seni rupa. Nah, ini membuat Pak Bupati ini sangat mensupport seni rupa yang ada di Magetan dan punya perhatian khusus. Makanya jarang ada pameran yang diantar pakai truk Satpol PP. Ini baru kali ini sejarah ya. Iya, oh Pak kaos kuning, Pak siapa? Pak Rudi, makasih Pak Rudi. Nah itu saya kaget, saya terkejut, tak pikir naik truk apa, ternyata truk Satpol PP. Begitu sampai sini sudah saya sudah ada, saya foto dan saya unggah. Dan itu cukup mengejutkan.
Nah, ini teman-teman yang sekarang pameran di sini, mereka saya lihat masih sangat bersemangat, walaupun kadang saya kritik karyanya, saya kritik untuk lebih bagus lagi dengan gagasan, dengan teknik yang tidak biasa-biasa saja. Yang saya inginkan adalah bagaimana semangat progresivitas dari seniman ini untuk bagaimana bisa setara atau bisa muncul di tengah kontestasi seni rupa kontemporer yang seperti sekarang ini yang sangat hebat. Nah, semoga pameran post hybrid ini yang di Pendopo Art Space ini menjadikan suatu pengalaman yang penting bagi mereka semua, dan yang next nantinya akan bisa membuat gagasan-gagasan karya yang lebih bagus dan bisa membuat event-event pameran yang lebih keren lagi tentunya. Dan terima kasih untuk para hadirin semua. Semoga dengan event ini kita bisa memupuk nilai apresiasi kita untuk bagaimana menilai, menghargai seni rupa yang berkembang pada saat ini. Terima kasih dari saya pikir sudah cukup. Semoga sukses untuk semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri Kris yang sudah memberikan gambaran dan cerita tentang post hybrid, juga teman-teman Mageti Art. Ternyata keterlibatan pemerintah daerah sangat berpengaruh ya untuk perkembangan seni rupa di suatu tempat. Tadi sudah bercerita tentang pengiriman karya aja dikawal oleh truknya Satpol PP. Juga ketika pameran sempat diborong oleh Pemkot juga. Dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bupati Magetan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, Bapak Joko Triyono SOS MSI. Monggo, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Mas Heri Kris yang selalu senantiasa membimbing rekan-rekan saya dari Magetan sehingga sampai pada saatnya mampu tampil di Yogyakarta ini. Dan Pak Dokter yang saya hormati juga Ketua Desima yang juga menjadi salah satu bagian dari Mageti Art, kemudian manajer Pendopo Art Space yang juga saya hormati rekan saya dari Pemkab, Pak Rudi Kasatpol PP, dan Pak Yok Sujarwadi, staf ahli Bupati, dan para seniman budayawan yang hadir pada kesempatan ini. Sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan sore hari ini kita bersama masih senantiasa diberikan kesehatan, sehingga kita masih alhamdulillah bisa bersilaturahmi di Pendopo Art Space ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat tentunya selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, pertama sekali saya sampaikan permohonan maaf karena pada kesempatan sore hari ini yang sedianya beliau Bapak Bupati bisa hadir pada kesempatan sore hari ini karena ada kegiatan kedinasan di luar daerah, sehingga dengan terpaksa belum bisa hadir pada kesempatan sore hari ini.
namun beliau tetap akan menyempatkan hadir pada kegiatan pameran dengan tema POS Hybrid ini yang insya Allah nanti rawuh pada pukul 19.00 yang insya Allah beliau juga bertolak dari Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Mageti Art, kemudian Pak Heri Kris dan seluruh komponen yang terlibat pada kegiatan POS Hybrid kali ini, karena tanpa dukungan dari semuanya insya Allah kegiatan ini tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, dan dengan harapan pada saatnya nanti teman-teman Magetan yang ini memupuk mental dari teman-teman Magetan. Kemarin itu selalu menyampaikan pengen pameran di pusat berkembangnya seni rupa yang ada di Indonesia ini. Nah, teman-teman ini merasa minder. Alhamdulillah dengan selalu dibina oleh Mas Heri Kris, pada kesempatan ini teman-teman mampu tampil berdiri di sini. Dan sebagaimana apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati bahwa di dalam upaya pengembangan kreasi seni budaya yang ada di Kabupaten Magetan, salah satu penghargaan yang diberikan oleh beliau terhadap para seniman, para budayawan adalah menciptakan iklimnya juga. Perlu kami sampaikan juga, tadi juga sudah disinggung sedikit terkait dengan bagaimana karya-karya teman-teman Mageti Art ini menjadi sebuah bagian dari kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Magetan, sehingga teman-teman karya dari teman-teman Mageti Art ini tertempel di dinding-dinding kantor kedinasan yang ada di Kabupaten Magetan. Dan nanti kita berharap seluruh kantor dinas nanti akan terpampang lukisan-lukisan seniman Kabupaten Magetan. Dan selain itu juga di dalam upaya menciptakan iklim selain seni rupa, bahwa Magetan ini juga sebuah kota wisata yang juga memiliki beberapa pengembangan ekonomi kreatif, termasuk salah satunya pengembangan batik. Dulu Bapak Bupati ketika baru menjabat Bupati Magetan hanya sekitar kurang lebih 7 pengrajin batik. Tetapi dengan beliau menciptakan iklimnya bahwa batik di Magetan ini bisa berkembang pusat. Salah satunya proses kebijakan yang beliau ambil. Bagaimana batik ini bisa dipakai oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan. Utamanya yang bisa beliau kendalikan adalah PNS. Jadi beliau berani menerobos bahwa pakaian dinas salah satu yang digunakan oleh PNS dan karyawan-karyawati perbankan yang ada di sana, beliau tidak perlu menggunakan seragam dinas, tetapi diberikan kebebasan untuk menggunakan seragam batik, tetapi dengan catatan menggunakan batik khas Magetan. Sehingga dengan iklim yang diciptakan ini, pada saat ini sudah tumbuh berkembang pengrajin batik kurang lebih sekitar 48 pengrajin batik. Dengan berkembangnya ini tentunya harapan besar Kabupaten Magetan bahwa nantinya pun kita berharap bisa juga tampil di kancah Yogyakarta. Terus terang, di dalam upaya pengembangan kebijakan di pariwisata ini, salah satu yang kita duplikasi adalah bagaimana pengembangan kepariwisataan yang ada di Yogyakarta ini kita bisa mengadopsi seluruh kegiatan potensi-potensi lokal yang ada di sini untuk kita duplikasi ke Magetan. Dengan harapan salah satunya
pameran seni Magetan post hybrid ini nanti sawape itu nanti sampai ke Magetan juga. Mungkin sedikit itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian kami. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih Bapak Joko Trihomo, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. Wah, menarik ya. Rodo iri ya. Karena apa? Yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan bahwa kantor dinas memasang karya-karya seniman. Wah, luar biasa loh. Orang mau tuku gambar print-printan gitu, gambar print template neng ruang-ruang terus ditempeli itu sampai turun temurun ngantai bulak. Nah, tapi ada kepedulian memperhatikan karya dari perupa-perupa lokal. Ini menarik sekali. Beruntunglah teman-teman Mageti Art, Anda berada di tempat yang pas. Gitu. Tidak semua kota dan kabupaten mengalami nasib seperti Anda semua loh. Gitu. Arep pamerannya izine nganti jengking gitu. Wah, mulek ora iso ngene. Tapi Anda diberikan wadah dan perhatian juga dukungan dari pemerintah setempat. Sekali lagi selamat teman-teman Mageti Art. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara pameran post hybrid dari Bapak Dr. Oi Hong Jin. Ini enggak tahu nih, ini membuka pameran yang sudah ke 100 berapa dokter? Wah, enggak. Sudah banyak sekali dokter membuka pameran ini. Monggo Dr. Hong Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam seni rupa. Hari ini saya senang sekali dan rasanya plong. Kenapa? Bisa melunasi utang terhadap Mageti Art. Waktu itu tahun yang lalu tuh saya sudah menggebu-gebu berjanji akan hadir di pembukaan itu, tapi ternyata belum diizinkan oleh Maha Kuasa karena di saat-saat terakhir saya kena COVID untuk kedua kalinya. Karena saya itu yang pertama kali kena COVID di Indonesia dulu, yang kedua kali Omikron sih oke saja, tapi saya tidak berani nularin. Saya sangat plong juga mendengarkan pidatonya Pak Joko tadi, karena itu sangat cocok dengan yang kita inginkan, dan juga kita sudah dengung-dengungkan kemana-mana ke periferi, di mana sekarang mulai aktif. Sebenarnya Magetan itu bagi saya tidak asing. 50 tahun yang lalu, itu kira-kira 50-an tahun yang lalu lah, itu saya setiap bulan musik keliling ke daerah sana, tapi tidak untuk belanja karya seni karena belum ada ya pada waktu yang jualan karya seni sana, tapi untuk membelanjakan tembakau, karena di sana Ponorogo dan sebagainya itu Madiun terutama banyak pabrik rokok kecil-kecil, tidak yang gede-gede seperti Gudang Garam dan sebagainya, tapi justru pabrik rokok kecil-kecil itu menghidupi usaha tembakau. Ya, jadi tidak selalu yang gede-gede, yang kecil-kecil juga bisa menghidupi. Tapi itu sudah yang lalu. Memang sekarang ini mulai, dan sebenarnya yang mulai juga sebenarnya juga saya juga pada waktu kira-kira sebelum COVID, saya itu memang karena mungkin sudah terlalu lama berkiprahnya di pusat-pusat seni Jogja, ya.
Mas Heri Kris tentunya tahu apa saja yang tidak kita perbuat di Jogja, Jakarta, bahkan sampai Singapura jadi board member, advisor, tidak ikut ikut selalu memberikan usul-usul kepada National Gallery dan sebagainya, tapi lupa daerahnya sendiri. Yang kecil itu ya Magelang. Lantas kira-kira pada ya sebelum Covid 2020 saya mulai ke daerah-daerah Sumatera Barat. Dulu saya juga sering ke sana, tapi ya lagi tidak untuk karena tidak ada lukisan, tapi untuk jual rokok. Kita pernah bikin rokok. Lantas yang highlight ketika saya diminta membuka pameran di Gorontalo, di Desa Huntu. Desa itu di event pesta besar setiap tahun tentang panen kanon panen padinya besar, itu di tengah sawah di lumbung padi diadakan suatu event dan luar biasa. Nah, kemudian akhir-akhir ini mulai tahun yang lalu juga Banyuwangi, bahkan kemarinnya itu juga teman saya Irawan Adi Kusumo yang sekarang mulai menggalakkan, jadi yang dia nganggep Surabaya walaupun kota besar tapi sebenarnya dalam seni rupa juga masih pinggiran begitulah. Memang saya sangat iri sebenarnya sama Magetan mempunyai Pemda yang begitu peduli sama perkembangan seni sehingga mau menyisihkan anggaran Pemdanya untuk belanja karya seni. Karena itu sangat membantu, Pak. Karena lebih mudah itu menciptakan seniman daripada menciptakan penggemar seni, dengan lain kata kalau kita sebut kolektor, ya. Dan saya kira seniman tidak ada kolektornya, tidak ada yang beli, tidak akan bisa langgeng, karena mereka kan harus berkarya. Untuk bisa berkarya mereka ya butuh beli material dan sebagainya, harus bisa melempar karya-karyanya. Dan kalau yang lalu semua menggantungkan sama kolektor, tapi ternyata akhir-akhir ini terutama pertumbuhan kolektor itu jauh ketinggalan dengan pertumbuhan senimannya, sehingga seniman semuanya itu pada umumnya hampir tidak ada yang bisa hidup hanya dari karyanya. Semua itu sambilan, walaupun tidak apa juga. Tentunya ada yang pinter-pinter seni ini, Pak Gunawan ini, begitu selesai dia jadi entrepreneur dulu. Juga antara lain yang punya tempat ini Pak Dunadi kan, sehingga sekarang setelah sudah orang bilang benen, dia baru berkarya, tidak tergantung dari kolektor sebenarnya. Nah, tapi itu kan sangat jarang. Nah, kalau waktunya lalu mengandalkan sama kolektor, saya bilang kolektornya itu juga ya biasanya itu saja. Tapi ada sektor lain yang dilupakan. Ya ini saya bilang decision makers yang mempunyai kuasa untuk membuat suatu policy, antara lain ya Pemda kan anggarannya itu kan masa itu gedung-gedung Pemda biar dinding-dindingnya kosong itu kan juga kurang indah kan, Pak. Ya, jadi kalau ada Pemdanya mau menyisihkan sedikit dari anggarannya untuk belanja karya seni untuk memajang gedung-gedungnya, itu seniman saya kira akan sangat berterima kasih. Dan kalau saya dengar perkembangan ini ada di Magetan, saya sangat optimistis Magetan nanti perkembangan seninya akan melejit lebih cepat dari lain daerah. Nah, jadi saya ingin mengucapkan apresiasi terus sampai kepada Pak Bupati, ya, dan saya akan juga ngomong sama wali kota saya ya di Magelang, karena wali kota kita tuh mendukung, tapi belum sampai membelanjakan anggarannya gitulah ya. Jadi bahkan nanti Pak itu di Magetan, saya itu berapa tahun terakhir ini buka pameran di desa-desa, bahkan di Gerabak, Temanggung, di mana-mana. Dan bupatinya memang ada perhatian, dia juga beli.
Cuma terutama sebenarnya yang perlu juga diberi kesadaran penduduk. Karena saya pernah di Belanda. Kalau di sana itu penduduknya bukan kolektor, tapi semuanya itu memajang rumahnya dengan lukisan dengan karya seni. Nggak ada yang membiarkan temboknya kosong. Kalau di sini dipajangnya dengan kalender atau foto gitu Pak. Iya toh. Juga restoran, warung, hotel dan sebagainya. Kita harus bisa membimbing mengedukasi diperkenalkan dengan karya seni. Dan kalau misalnya, dan saya kira tidak perlu ada uang lebih, karena segala kalau bisa nyisihkan untuk beli rokok, bisa nyisihkan untuk ini, saya kira Pak Gunawan ini karyanya dicicil juga boleh kok ya. Nah, dari setiap bulan itu dia bisa menyisihkan berapa. Saya waktu di Gorontalo saya ngomong begitu. Jadi wartawan bilang, kita kepengen tapi tidak cukup, uangnya sudah berbulan. Loh, Anda bisa nyisihkan berapa? Itu seniman kalau dicicil apalagi oleh wartawan, mesti boleh, mesti seneng. Apalagi wartawannya bisa nulis di sosial media atau di koran-koran memuji-muji senimannya, itu kan menguntungkan juga begitulah. Dan waktu Lipo bikin rumah sakit di Jakarta, saya kebetulan pada waktu itu sering dimintain tolong Alfi sama James Riyadi bosnya. Dia ada ide memajangin rumah sakitnya dengan lukisan seperti Ciputra. Tapi saya mengatakan jangan reproduksi, tidak membantu siapa-siapa. Lebih baik karya dari seniman muda, ya. Karya masih murah, jadi kalau sampai rusak ada apa-apa nggak masalah. Tapi membantu mereka, suatu ketika ada yang jadi seniman besar, Anda diuntungkan. Dan itu terjadi, makanya ketika Lipo kerjasama bikin rumah sakit di Tegalrejo, Subhanul Waton, saya ketemu lagi, dia pesan lagi supaya ini rumah sakit nanti dipajang dari karya-karya seniman lokal, seniman-senimannya dari situ saja, dari Gerabak dan sebagainya. Jadi saya kira ini hal-hal yang kurang dipikirkan, karena kok kita cuma mikirkannya yang gede-gede, go internasional dan sebagainya, itu jauh Pak, berat. Jadi kita kalau mau besar, kita oyotnya tuh mesti kuat dulu. Jadi kita berjuang aja, kita di daerah, kita berjuang aja di daerah dulu. Saya kira ya itu sekedar usul yang mungkin perlu dipikirkan, tapi saya hari ini betul-betul sangat senang sekali mendengar apa yang dilakukan oleh Pemda Magetan. Saya mengucapkan selamat kepada seniman-seniman Magati Art yang sebenarnya tadi saya sudah lihat karyanya. Yang itu waktu saya tidak sempat lihat, tidak sempat kesana, lihatnya dari jauh. Tapi saya ada katalog dan saya selalu merhatikan memang karya-karya. Saya tidak tahu, ini Saudara Heri Kris sebagai kurator bisa mengkoreksi saya kalau saya tidak benar. Tapi kok feeling saya pameran yang hari ini itu sudah ada peningkatan kualitas. Betul gak? Nah, jadi hari ini kita tentunya harus berterima kasih pada kuratornya juga, dan mudah-mudahan setiap kali pameran meningkat. Ya, saya kira ya sebentar lagi kalau tidak hanya menyamain Jogja, kalau bisa mengalahkan Jogja hebat ya. Ya, saya ucapkan selamat dan semoga sukses dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara resmi pameran ini saya buka. Seharusnya mau nabogong itu. Sorry. Ya. Sorry, saya tidak diberitahu. Oke ya.
Oh ya, ini ada tanda mata dari Mageti Art, dokter. Wah, mari teman-teman Mageti Art, untuk semuanya yang berpameran Perwahibit untuk maju ke depan mendampingi Dr. Oyong Jin untuk pembukaan pameran pada sore hari ini. Buka lukisan dulu dong, ya. Dibuka, ya. Wah, ini karya sama ini. Terima kasih. Ya, selamat. Kenang-kenangan kaos. Wah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya. Monggo Pak Dokter. Ya, sebagai jadi kita ulang kembali dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, maka kami buka pameran post hybrid oleh Mageti Art Artist. Mari teman-teman kita menuju ke tempat pameran. Terima kasih atas segala perhatian. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Amin. Untuk teman-teman Los Bungos silakan tampil lagi. Nanti ketika maghrib kita istirahat sebentar. Monggo. Ini bendenya tolong dipinggirkan. Cek.
Cek. Waktunya Los Bungas lagi nih. Oke. Oh iya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Magetan karena sudah memanggil kita dari paguyuban bapak-bapak penghibur dari Los Bungas. Mungkin cuma satu lagu ya nanti karena ini setelah ini maghrib ini. Persiapan untuk lagu selanjutnya. Bung. Selamat petang untuk Dek Sari dan Pak Rona. Sudah makan apa belum tadi? Cek. Mas Faris ya. Dan Mas Irwanto, selamat datang. Apa ke Mas lagu nih Mas? Oh ya, tahun ini kebetulan banyak bapak-bapak yang rame-rame mencari sekolah-sekolah pilihan ini untuk anaknya nih Mas. Pusing mikir ke bayaran untuk sekolah. Ada yang bayar gratis karena prestasi, ada yang demi anaknya untuk meneruskan dunia sekolah ini. Banyak yang menggadekan miliknya. Seperti teman saya yang kontrabas itu Mas. Iya. Menggadekan alat patungnya sehingga sampai sekarang nggak bisa matung. Kok begitu? Goro-goro dikadekno. Butir-butir sih digawe kayak digadekan nang kabeh. Iya, termasuk aku barang ini. Siap urung iki, Bung? Oke, ada sawah tuh sekolah.
sekolah. Oh ya. Kita Rehat lanjut dulu nanti habis rehat maghrib. dulu. Ini waktunya kita menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin. Cek.